Pernahkah Anda mendengar kisah nyata yang begitu mencekam hingga membuat bulu kuduk Anda merinding? Inilah cerita tentang Petaka Gunung Gede, sebuah pengalaman yang dialami oleh dua sahabat pada tahun 2007 silam. Cerita ini bermula pada tahun 2007 silam. Sekelompok mahasiswa dari Jakarta merencanakan pendakian ke Gunung Gede. Di antara mereka, Maya dan Ita adalah sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Ita terkenal keras kepala, penuh rasa ingin tahu, dan sering menyepelekan hal-hal yang berbau mistis. Sedangkan Maya, sebaliknya, lebih dewasa dan mempercayai mitos-mitos yang beredar di kalangan para pendaki. Malam sebelum pendakian, mereka berkumpul di sebuah warung kecil dekat kaki gunung, berbincang dan bercanda seolah perjalanan ini tidak akan membawa bencana. Seorang lelaki tua yang duduk di pojok warung memperhatikan mereka dengan sorot mata yang tajam. "Anak-anak, kalian hati-hati. Jangan banyak bicara kasar di atas sana. Dan jangan sekali-sekali kalian membuang sampah sembarangan," katanya dengan suara berat. Ita tertawa kecil, meremehkan peringatan itu. "Duh Pak, jangan nakut-nakuti dong. Ini tahun 2007 Pak, bukan zaman kerajaan lagi." Si lelaki tua hanya menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. "Kalau kalian tidak percaya, setidaknya jangan menantang." Maya merasa ada yang janggal. Seakan udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Udara semakin menipis. Dingin mulai merasuk ke tulang. Langkah kaki mereka semakin berat saat jalur pendakian menanjak tajam, melewati pepohonan raksasa yang menjulang tinggi seperti penjaga bisu gunung itu. Angin berdesir pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti suara-suara halus berbisik di antara dedaunan. Ita yang berjalan di barisan depan tiba-tiba berhenti. "Maya, kalian dengar itu? Suaranya pelan nyaris berbisik." Maya mengernyit. "Dengar apa?" Lalu Ita tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke belakang. Matanya menelusuri jalur yang telah mereka lewati. Raut wajahnya berubah, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Maya ikut menoleh, tetapi tidak melihat apapun kecuali kabut tebal yang mulai turun. Seorang teman mereka bernama Rudy menepuk bahu Ita. "Udah, jangan halu kalian. Makin lama kita di sini, semakin serem suasananya nanti." Ita hanya mengangguk pelan dan kembali melangkah. Tetapi Maya melihat jemarinya yang gemetar. Beberapa meter ke depan, jalur semakin sunyi. Tidak ada suara burung atau serangga. Seolah-olah hutan itu menahan nafasnya. Hanya ada suara nafas mereka yang mulai tersengal dengan kelelahan. Lalu tanpa aba-aba, suara tertawa lirih terdengar dari dalam hutan. Seketika mereka berhenti.
Maya menelan ludah. Itu bukan suara biasa, bukan suara manusia. Terlalu pelan, terlalu menyeramkan. Seolah-olah berasal dari mulut yang berbicara sekaligus. "Siapa itu?" Rudy berteriak, mencoba menutupi ketakutannya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Namun, Ita terlihat pucat. Dengan gemetarnya terangkat perlahan, menunjukkan ke arah pohon besar di sisi jalur. Maya mengikuti arah pandangan Ita. Dan saat itu juga, darahnya seperti membeku di dalam tubuhnya. Di balik batang pohon besar, terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri dengan kepala miring. Gaun putihnya kotor dan sobek di beberapa bagian. Wajahnya tertutup oleh rambut yang menutupi hampir seluruh mukanya. Yang membuat bulu kuduk Maya berdiri adalah caranya bergerak. Ia tidak berjalan, tetapi ia melayang. Rudy mencekram lengan Maya. Wajahnya tegang. "Jangan lihat, kita harus jalan," bisiknya. Namun Ita justru tetap diam di tempat. Matanya terpaku pada sosok itu. Ia tampak seperti orang yang terhipnotis. Tubuhnya goyah, seakan sesuatu menariknya untuk mendekat. Sosok wanita itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri saja di sana. Tetapi kemudian, perlahan kepalanya terangkat sedikit demi sedikit. Dan Maya bisa melihat sesuatu dari balik helai rambutnya, yaitu mata hitam pekat yang kosong. Maya meraih tangan Ita dan menariknya dengan paksa. "Jangan lihat, Ta. Ayo jalan." Baru saja mereka ingin berlari, tiba-tiba terdengar suara lain. Suara napas yang berat dan kasar. Dari sisi lain jalur, di belakang semak-semak, ada sesuatu yang bergerak. Maya merasa merinding saat menyadari bahwa mereka tidak hanya diperhatikan oleh satu makhluk. Langkah kaki menyeret terdengar dari dalam kabut, lalu diikuti oleh suara geraman yang rendah. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari dengan kencang. Tak peduli jalur berbatu atau akar pohon yang mencuat dari tanah. Mereka terus berlari menuju jalur setapak itu. Nafas mereka tersengal-sengal. Keringat bercampur dengan dinginnya udara. Tapi suara itu, suara nafas berat itu, masih mengikuti mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di sebuah pos peristirahatan, barulah mereka berhenti. Maya menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Tidak ada sosok wanita itu. Tidak ada suara napas yang aneh. Hanya hutan yang kembali sunyi seperti sebelumnya. Mereka saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Saat itu juga, tiba-tiba,
Seorang nenek tua muncul dari balik warung kecil yang ada di pos itu. Dengan kulit keriput, mata yang cekung, tetapi sorot matanya yang tajam. Ia menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berhenti pada Ita. "Kalian sudah membuat mereka tertarik," katanya lirih. Ita mengerutkan kening. "Siapa?" Nenek itu hanya tersenyum samar dan menggeleng. "Jangan terlalu banyak bertanya, nak. Kalian sudah dipilih." "Dipilih untuk apa?" Maya merasa udara di sekitar mereka semakin dingin, dan firasat buruk yang sudah menghantui sejak awal semakin kuat. Tanpa mereka sadari, petaka sebenarnya belum dimulai. Nenek tua itu masih menatap Ita dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Seakan ia tahu sesuatu yang mereka tidak pahami. Maya yang sejak tadi sudah merasakan firasat yang buruk mencoba bertanya, "Apa maksudnya, Nek? Dipilih oleh siapa?" Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Ita lebih dalam, seolah sedang berbicara langsung ke dalam jiwanya. Lalu dengan suara yang serak, nenek itu berkata pelan, "Sebaiknya kalian tidak melanjutkan perjalanan. Turunlah sekarang juga." Ita yang sejak tadi diam, akhirnya tertawa kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Ah, Nek, kami cuman pendaki biasa. Gak ada urusannya sama hal-hal yang begituan." Nenek itu menghela napas panjang. "Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan." Seketika suasana berubah lebih sunyi. Hembusan angin dingin berputar di sekitar mereka, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang busuk. Rudi mencoba mencairkan suasana. "Udahlah, Nek. Kita cuma mau istirahat sebentar. Nanti kami lanjut lagi kok." Nenek itu tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang ramah. Seperti senyum yang menyeratkan sesuatu yang buruk akan terjadi. "Kalian keras kepala. Tapi ingat ini, nak." Suaranya berubah menjadi lebih dalam. "Jangan kalian menoleh ke belakang jika ada yang memanggil namamu di atas sana. Karena yang memanggil mungkin bukan manusia." Kata-kata itu langsung menciptakan ketegangan di antara mereka. Bahkan Ita yang biasanya skeptis, kini terlihat sedikit gelisah. Tapi seperti anak muda lainnya, mereka memilih mengabaikan peringatan nenek tua itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Dan itulah suatu kesalahan terbesar dari mereka. Jalur pendakian semakin curam. Udara semakin menipis. Matahari mulai turun meninggalkan langit jingga kemerahan
yang perlahan ditelan gelap. Mereka mulai berjalan dalam diam. Hanya suara langkah kaki saja yang terdengar. Sementara itu, kabut semakin tebal, seperti selimut putih yang menelan mereka satu persatu. Tiba-tiba, Maya merasakan ada yang aneh. Langkah kaki yang mereka dengar terlalu banyak. Seharusnya hanya ada 6 orang dalam kelompok mereka. Tetapi suara langkah itu terdengar seperti ada lebih dari itu. Perlahan Maya pun menoleh ke belakang. Jantungnya hampir berhenti. Ternyata di antara kabut berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Tidak memiliki wajah, hanya bayangan yang pekat dan gelap. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri saja di sana, di belakang Ita. Maya ingin berteriak, tapi suara tercekak di tenggorokannya. Ia tidak dapat menyadari apapun yang terjadi. Ia hanya berjalan santai, tanpa sadar bahwa ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Maya meraih tangan Rudy dengan gemetar, lalu berbisik perlahan kepada Rudy. "Lihatlah ke belakang, tapi jangan langsung." Rudy berpura-pura mengikat tali sepatunya dan melirik. Seketika itu juga wajahnya memucat. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Ita dengan kasar. "Kita harus jalan lebih cepat, ayo." "Kenapa? Apa yang terjadi? Ayo jalan saja," bentak Rudy. Mereka mempercepat langkah, tapi suara langkah lain juga ikut semakin cepat melangkah. Seakan makhluk itu juga menyesuaikan kecepatannya. Lalu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari kejauhan terdengar suara lirih. "Ita." Sebuah suara memanggil namanya. Pelan, datangnya dari arah kabut. Dan suara itu bukan suara siapapun dari mereka. Maya langsung menggenggam tangan Ita lebih erat. "Jangan menoleh," bisiknya ketakutan. Tapi Ita justru menghentikan langkahnya. "Kalian dengar gak? Kayak ada yang memanggil namaku." Rudy mencekam bahu Ita. "Itu bukan suara manusia." Lalu Ita menoleh ke belakang. Dan saat itu juga ia terjatuh ke tanah. Mulutnya terbuka, matanya membelalak, seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh manusia. Tangannya mencakar tanah, tubuhnya bergetar hebat, dan bibirnya keluar suara-suara aneh, tapi bukan dalam bahasa yang mereka mengerti. Lalu Ita tiba-tiba tertawa, tapi bukan suara tawanya sendiri. Itu suara lain,
Suara yang dalam, menyeramkan, bergema di udara yang dingin. Maya berusaha menahan tubuh Ita, tapi tubuh sahabatnya itu terasa sangat berat. Seakan ada sesuatu yang mencoba menyeretnya ke bawah tanah. Dan dari dalam kabut, mereka melihatnya. Sosok wanita bergaun putih, rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya, melayang perlahan di udara. Wajahnya samar-samar terlihat di balik helai rambutnya, dengan mata yang kosong dan senyuman yang mengerikan. Tiba-tiba tubuh Ita tersentak. Matanya yang tadinya hitam kini berubah menjadi putih keseluruhannya. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Kalian telah melanggar batas. Setelah perjalanan yang panjang, yang penuh dengan perjuangan, mereka akhirnya berhasil membawa Ita turun dari gunung. Namun Ita tidak pernah benar-benar pulih. Setiap malamnya, ia terbangun dengan mata yang kosong. Berdiri di depan cermin dalam gelap. Terkadang ia berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kadang ia hanya tersenyum kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maya yang sering menjaganya pernah melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Suatu malam, ia melihat Ita duduk di tepi ranjang, menghadap ke cermin. Tapi anehnya, bayangan Ita tadi yang di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya. Saat ia menunduk, bayangannya tetap menatap lurus ke depan dan tersenyum. Maya hampir menjerit, tapi kemudian Ita menoleh perlahan ke arahnya dengan mata putihnya yang kosong dan dengan suara lirih yang bukan miliknya. Lalu Ita berkata, "Mereka belum selesai." Apakah Ita benar-benar kembali dengan tubuhnya sendiri? Atau ada sesuatu yang ikut turun dari gunung gede bersama mereka? Dan jika benar-benar mereka ada, apakah mereka masih mengawasi? Bagaimana menurut kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Serta nyalakan lonceng notifikasi di channel ini agar kalian bisa mendapati cerita-cerita menarik lainnya hanya di AI Creator MDN. Sampai jumpa di lain kesempatan.